Oke, selamat datang kembali ya. Kali ini kita mau bahas topik yang rasanya deket banget sama kita semua. Keamanan di dalam rumah. Anda mungkin mikir rumah itu udah paling aman lah ya, benteng kita gitu. Tapi nih, ada materi menarik semacam intisari dari webinar Home Safety. Judul lengkapnya, Strategi Mengenali Bahaya, Mencegah dan Meminimalisir Risiko Kecelakaan di Rumah. Nah, webinar ini dibawakan oleh Coach Syahrul dari Manajemen Cerdas, dan ternyata isinya ngasih lihat sisi lain. Benar, benar. Webinar itu kan menyoroti gimana kecelakaan yang umum banget. Kayak kesetrum listrik dari alat yang kelihatannya biasa aja. Atau kepleset di tempat yang kita lewatin tiap hari. Kebakaran kecil dari dapur, itu juga. Sampai ya paparan bahan kimia rumah tangga. Dan itu seringnya terjadi di lingkungan yang kita anggap paling aman, paling kita kenal, rumah kita sendiri. Apa sih sebetulnya inti masalah yang disorot sama Coach Syahrul di webinar itu? Nah, iya. Yang ditekankan banget sama Coach Syahrul itu akar masalahnya seringkali karena kita kurang sadar, kurang aware sama potensi bahaya yang sebetulnya ada di depan mata kita. Kita cenderung abai gitu ya. Mungkin karena udah biasa atau mikir, nggak mungkin lah kejadian sama saya. Padahal Coach Syahrul nunjukin data, banyak insiden itu justru dari lalai sama hal-hal kecil yang rutin, hal sepele. Betul sekali, seringnya gitu ya. Jadi, oke, mari kita coba gali lebih dalam nih intisari dari webinar Coach Syahrul ini. Strategi spesifiknya apa aja buat mengenali bahaya lebih awal, terus langkah pencegahan praktisnya. Mungkin kita mulai dari yang sering dianggap remeh tapi bisa fatal banget. Listrik. Ada tips khusus nggak dari webinar soal ini? Ada beberapa contoh konkret dari Coach Syahrul. Misalnya nih, soal stop kontak. Sering kan kita numpuk banyak colokan di satu titik aja. Nah itu nggak sadar, bisa bikin panas berlebih, terus korsleting, bahaya. Webinar itu juga ngingetin buat waspada sama kabel. Kalau udah mulai ngelupas atau warnanya berubah, atau bahkan kalau dipegang terasa hangat, itu udah tanda bahaya loh. Coach Syahrul saranin kita rutin periksa visual aja instalasi listrik yang kelihatan. Jangan nunggu sampai ada bau gosong dulu. Iya ya. Itu poin penting soal listrik ya, sering banget kelewat itu. Nah, selain listrik, di webinar itu pasti dibahas juga soal resiko jatuh kan? Selain lantai basah yang udah jelas lah ya, ada nggak area atau penyebab lain yang mungkin kita nggak sangka yang diangkat sama Coach Syahrul? Oh tentu. Coach Syahrul menyoroti bahaya dari misalnya karpet atau keset yang gampang geser. Apalagi kalau ditaruh dekat tangga atau di area yang sering dilewati. Solusinya sederhana sebetulnya kata beliau. Bisa pakai alas anti-slip atau ya lakban bolak-balik khusus karpet itu. Hal lain nih yang sering lupa, pencahayaan. Kalau kurang terang, terutama di tangga atau lorong, pastikan area itu terang benderang, itu udah pencegahan jatuh yang efektif banget. Dan ya tentu aja, jangan biarkan barang-barang berantakan di lantai. Itu udah pasti. Bener juga ya, solusi simple tapi dampaknya bisa besar. Oke, lanjut ke soal bahan kimia rumah tangga. Ini juga sering kita simpan agak sembarangan ya. Kesalahan umum apa sih yang paling disorot di webinar oleh Coach Syahrul soal ini? Salah satu yang paling ditekankan Coach Syahrul itu kebiasaan nyimpan produk pembersih keras di bawah wastafel dapur. Deket sama tempat makanan atau gampang banget dijangkau anak-anak. Itu kan bahaya sekali. Kesalahan fatal lain, nyampur-nyampur produk pembersih, misalnya pemutih dicampur pembersih toilet. Itu bisa keluar gas beracun loh. Webinar itu benar-benar menekankan pentingnya baca label. Simpan bahan kimia di wadah aslinya, tutup rapat, terus tempatnya juga harus pas, ventilasinya bagus, dan ya itu tadi, jauh dari jangkauan anak-anak. Tadi sempat disebut soal strategi proaktif. Bisa kasih contoh lebih jelas nggak dari webinar Coach Syahrul? Maksudnya gimana tuh, bertindak proaktif untuk keamanan rumah ini? Iya. Jadi proaktif itu artinya kita melakukan pencegahan rutin sebelum masalahnya muncul. Contoh spesifik dari Coach Syahrul. Misalnya, jadwalin aja periksa detektor asap sama karbon monoksida. Sebulan sekali kayak, jangan nunggu pas baterainya bunyi bip 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 baru diganti. Contoh lain, cek tanggal kedaluarsa APAR, alat pemadam api ringan itu. Minimal setahun sekali lah. Ini kan tindakan kecil ya, tapi krusial. Mencerminkan pola pikir mencegah, bukan cuma nunggu kejadian baru reaksi. Jadi, ya intinya jelas banget, kesadaran itu langkah pertama. Fondasinya lah, kenali potensi bahaya spesifik di rumah Anda sendiri. Mulai dari kabel listrik yang mungkin udah tua, posisi karpet, sampai cara Anda nyimpan pemutih, itu kuncinya. Webinar dari Coach Syahrul ini benar-benar ngasih tahu pentingnya ambil langkah pencegahan yang aktif dan terjadwal.
Betul. Dan informasi spesifik dari webinar ini penting banget buat Anda para pendengar, karena kecelakaan di rumah itu ya bisa menimpa siapa aja. Dengan paham detail risikonya, kayak tadi kabel yang hangat, atau bahaya nyampur pembersih, dan tahu cara cegahnya sesuai arahan Coach Syahrul, Anda bisa ambil langkah nyata buat melindungi diri sendiri dan keluarga. Ini bukan soal jadi parno ya, tapi lebih ke membangun kewaspadaan yang cerdas, yang terinformasi dalam rutinitas harian kita. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bisa jadi bahan renungan sejenak ya. Selain bahaya listrik, jatuh, sama bahan kimia yang tadi kita bahas dari materi webinar Coach Syahrul, coba pikirkan, ada nggak sih kebiasaan kecil sehari-hari di rumah Anda? Mungkin cara natap rabot, atau kebiasaan ninggalin alat elektronik nyolok terus, atau bahkan cara nyimpan obat-obatan, yang tanpa Anda sadari, sebetulnya menyimpan risiko tersembunyi lainnya? Coba direnungkan.